dipersembahkan oleh Bergerak atas dasar rasa kemanusiaan untuk menolong sesama, Aibtu Sutomo, seorang polisi di Polsek Tegal Delimo Banyuwangi, menjadi inisiator program bedah rumah bagi warga kurang mampu di wilayahnya bertugas. Selama beberapa tahun menjadi Babin Kamtibnas, Aibtu Sutomo melakukan kerja-kerja kemanusiaan dan tidak sedikit menjumpai tantangan. Namun ternyata hal tersebut tidak menghentikan langkah Aibtu Sutomo. Bahkan hingga kini, program yang ia inisiasi masih terus berjalan dan melibatkan peran serta kepolisian untuk memastikan prosesnya berjalan sesuai harapan. Di balik pesatnya pertumbuhan dunia pariwisata di Banyuwangi, ternyata masih banyak ditemukan kondisi tempat tinggal warga yang memprihatinkan. Di tengah situasi inilah muncul sosok Aibtu Sutomo. Pak Tomo, Bapak kan menjadi inisiator ya, penggerak program bedah rumah di wilayah tempat Bapak bekerja di Kecamatan Tegal Delimo. Ini ada rumah yang tengah dibangun salah satunya, contohnya ya Pak, direnovasi. Apa sebenarnya Pak yang menjadi latar belakang kenapa Bapak tergerak hatinya untuk bisa melakukan gerakan bedah rumah tersebut? Jadi cerita itu berawal dari pengeluhan masyarakat, Mbak. Jadi masyarakat yang pada saat itu kita menjadi Babin Kamtibnas itu mengeluh mengenai keadaan rumahnya. Sementara dana yang ada dari pemerintah itu tidak mencukupi untuk membangun. Makanya kita berinisiatif bersama warga kumpul secara bersama-sama untuk membantu masyarakat tersebut. Kita berusaha untuk mencarikan solusi sebenarnya, Mbak. Biar masyarakat itu tidak kesusahan. Itu tujuan kita utama. Untuk program bedah rumah yang sudah pernah dilakukan itu dari berapa banyak tempat, Pak? Ada 14 warga yang kita bantu. Itu di wilayah Kecamatan Tegal Delimo itu 3 desa, 14 rumah jumlahnya. Itu semuanya memang orang-orang yang memerlukan bantuan, Mbak. Termasuk salah satunya adalah rumah yang roboh itu yang di Desa Kedung itu rumah roboh. Tapi kalau yang lain Desa Ringin Pitu, Desa Tegal Delimo itu lingkungan dan tempat saya kerja sebagai Babin. Bagaimana cara Pak Tomo untuk meyakinkan warga, masyarakat ini untuk mau ikut membantu, donatur secara dana, membangun bedah rumah kembali? Yang jelas banyak, Mbak. Yang tantangan itu banyak masyarakat itu yang bagaimana ini bisa terjadi. Tapi kita meyakinkan setelah itu kita berbuat akhirnya menjadikan satu bukti bahwa itu bisa. Itu akhirnya menarik inspirasi mereka itu akhirnya loyal, Mbak, kepada masyarakat. Oh, ternyata bisa. Kita memang kerja ikhlas semuanya, ya termasuk kita itu sama-sama. Ayo bareng-bareng. Kalau memang misalkan masyarakat urunan, ya kita urunan bareng. Maksudnya kita memang mengumpulkan itu dari swadaya, termasuk kita sendiri, termasuk Pak Kapolsek saya ajak, termasuk Pak Camat saya ajak, pejabat-pejabat yang lain ikut peduli. Jadi membuat masyarakat itu kepercayaannya ada karena pejabatnya ikut andil. Ya. Gitu. Makanya saya bilang kalau memang kita itu tidak ada yang mau menjadi orang seperti itu atau orang susah. Tidak ada orang itu yang pengen bernasib susah atau mungkin tidak bisa bangun, tidak bisa itu. Saya yakin dengan cara itu. Akhirnya ya alhamdulillah mereka menyadari dan ikut partisipasi untuk membangun baik dalam materi ataupun tenaga. Ya, memiliki empati Ya, pada betul. orang-orang yang ada di sekitar. Betul, Mbak. Ini kan suatu hal yang sangat inspiratif, menjadi contoh baik bagi anggota polisi yang lain. Lantas Bapak selama melakukan tugas-tugas tersebut,
Bagaimana memastikan bahwa kegiatan ini tidak mengganggu tugas utama Bapak sebagai anggota Polri? Yang merasakan saya, Mbak, ikut peduli, ikut membantu bagaimana peran seorang polisi itu bisa membantu masyarakat, minimal meringankan, Mbak, membantu meringankan saja. Dan itu pun didukung oleh pimpinan kita, Pak. Semuanya dari Pak Kapolsek, Pak Kapolres itu mendukung. Jadi dari satuan bawah sampai atas itu mendukung. Alhamdulillah, saya itu tidak ada kendala untuk dalam tugas itu, walaupun dengan kegiatan yang lain membantu masyarakat itu memang sangat disarankan oleh pimpinan-pimpinan kita, Mbak. Oke, ini juga pesan ya Bapak sampaikan kepada teman-teman kepolisian lain untuk dapat lebih peka mungkin ya Pak dengan kondisi masyarakat di tempat kita bertugas. Betul, Mbak. Jadi kita memang harus peduli, Mbak, dengan masyarakat. Ya mungkin harapan saya rekan-rekan yang lain mungkin bisa lebih dari kita untuk membantu masyarakat dan tetap semangat untuk menjadi polisi yang disegani dan disenangi masyarakat. Pak Mardian, ini kan rumah Bapak saat ini sedang proses dibenahi untuk menjadi lebih layak lagi. Mungkin bisa diceritakan dulu kondisinya seperti apa sih Pak? Ya, awal mulanya itu rumah saya itu agak tiang-tiangnya itu mau roboh dan atapnya itu juga rusak parah. Dan yang parahnya lagi kemarin sebelum bulan 7 Agustus itu sudah 3 hari istri dan anak saya itu tidak berani tidur di dalam rumah karena kalau hujan kan sudah banyak yang airnya masuk itu. Oke, bocor di berapa tempat semua. ya Pak? Ya banyak titik. Banyak titik. Iya. Berarti itu memang kondisinya sudah tidak layak lah bisa dikatakan rumah tersebut kemarin ya. Sekarang kan rumahnya sudah sedang proses dibenahi ya Pak. Harapan Bapak gimana? Ya, harapan saya sekeluarga sangat senang sekali karena dengan adanya bedah rumah ini saya dan sekeluarga besok-besok bisa tidur di rumah seperti layaknya manusia sekarang lah. Lalu mungkin ada yang bisa ingin Bapak sampaikan kepada orang-orang yang terlibat untuk proses ini Pak? Oke. Ya, saya juga sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolsek, terutama Bapak Tomo yang sudah menyepot saya sekeluarga, dan kepada pihak desa, Bapak Wasito selaku Kades Desa Ringin Pitu dan Kasumnya dan seluruh warga lingkungan saya yang sudah menyepot dan mendukung demi lancarnya pembangunan bedah rumah saya ini, Bu. Dipersembahkan oleh Berangkat dari rasa empati terhadap keadaan warga kurang mampu di sekitarnya, Aibtu Sutomo pun menginisiasi dan mengkoordinasikan program bedah rumah yang melibatkan seluruh elemen masyarakat di sekitarnya. Nah, ini salah satu rumah yang akan dibedah, Mbak. Ini kondisinya Mbak bisa lihat sendiri, Mbak bisa perhatikan sendiri kondisi rumahnya seperti apa. Ya kayak lihat nih, kamar mandi enggak layak. Kita coba nanti kita masuk. Kalau kita jadi pemilik rumah ini gimana Mbak perasaannya? Ini salah satunya. Mungkin bocor kalau kehujanan kayak begini, kayunya keropos Mbak. Ini kan? Ya dimakan rayap itu Pak ya? Iya dimakan rayap. Jadi inilah yang kondisi masyarakat yang perlu dibantu, Mbak. Sebagian masyarakat yang kita perlu bantu, kita perhatikan mereka. Kalau kita dalam kondisi seperti ini, pasti Mbak tidak mau. Iya. Pasti tidak mau. Jadi inilah kenapa kita punya rentek bersama warga, bersama perangkat desa itu ini, Mbak. Kita melihat, merasakan warga itu seperti ini, Mbak. Itu. Baik. Nah, mari kita lihat kondisi rumahnya di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mbak, pemilik rumahnya.
Pak Sugito yang memiliki rumah yang akan dibedah. Silahkan tanya kondisinya bagaimana. Pak Gito, ini kan saya udah lihat kondisi dari luar. Sekarang kita sudah berada di dalam. Memang saya lihat ada beberapa titik yang bolong ya Pak. Ya. Ini kalau misalnya Bapak sama keluarga di sini, gimana sih Pak tinggal di dalam rumah yang seperti ini kondisinya? Ya, kalau nyaman gak nyaman, terus terang aja ya. Untuk sementara gini ya, tetap saya tinggalin sama sekeluarga. Iya, apa Pak kendala yang mungkin dialami, pengalaman apa seperti bocor kah atau apa Pak yang dengan rumah seperti ini? Kalau saya sendiri sih sebagai kepala rumah tangga ya Pak, jadi kalau ada yang bocor ya kita benahi sementara dulu kayak gitu. Jadi ya otomatis tetap aja ditinggali sekeluarga. Pak, ini kan rumah Bapak sebentar lagi akan dibedah ya Pak, diperbaiki. Tanggapan Bapak gimana Pak sebagai pemilik rumah? Ya terima kasih atas bantuannya aja. Mungkin ya memang betul sangat membantu juga seperti itu. Bapak ini kan ada Pak Tomo, inisiator gerakan bedah rumah sudah beberapa tahun berjalan dan sampai dengan saat ini juga masih berjalan. Bapak, apa yang Bapak bisa lihat dari sosok Pak Tomo? Kalau Pak Tomo itu sudah lama banget saya kenal, yang mungkin bisa dibilang senior saya sendiri, juga ya orangnya bagus, supel ya kalau bilang, sama-sama pernah menjadi Kaptinas ini ya Pak ya. Jadi sangat-sangat bermasyarakat. Ya banyak-banyak terima kasih dengan adanya Pak Tomo juga, semua bisa berjalan dan mungkin dari tim-tim semua ya Bu ya. Jadi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih, semoga ya semua diberikan kesehatan, diberikan kelancaran dalam bentuk apapun yang kita inginkan. Rasa haru dan syukur pun dirasakan para penerima manfaat bedah rumah yang diinisiasi Aibtu Sutomo. Memiliki tempat tinggal yang layak bukan lagi menjadi impian semu bagi warga kurang mampu di wilayah Tegal Glimo tersebut. Pak Sukari, Bapak kan rumahnya ini dulu dibantu ya oleh warga dan diinisiasi oleh Pak Tomo agar rumahnya menjadi lebih layak ya. Mungkin bisa ceritakan dulu kondisinya seperti apa sih Pak? Ya dulu itu saya ya cuma itu numpang dulu itu di rumah di sebelah ini. Kalau tidak salah saya 2 tahun di situ baru dibangun ini. Oh jadi ini dibangun dari awal? Iya sama Pak Tomo itu. Oke, jadi dulu Bapak tidak punya tempat tinggal? Dari yang tidak punya rumah jadi punya rumah. Ya. Bagaimana perasaan Bapak Pak? Ya sekarang ya agak senang Bu, karena itu dibantu sama itu sama Pak Tomo warga sini. Peduli ya Pak? Ya sama peduli sama kita semua itu. Baik. Kalau Bapak sendiri sebagai orang yang sudah pernah ditolong, bagaimana sih melihat sosok Pak Tomo ini? Ya memang orangnya itu baik Bu. Makanya saya juga senang dekat sama Pak Tomo itu. Ya mudah-mudahan kayak Pak Tomo itu tetap banyak rezekinya, ini sehat. Saya juga gitu. Mudah-mudahan. Warga di sini juga ya, Ya. Pak? Tapi yang jelas Bapak sangat bersyukur ya Pak? Ya bersyukur. Mudah-mudahan sampai sekarang masih sehat. Dan nyaman ya Pak tinggal di sini? Ya agak lumayan Bu. Ya cuma saya ini sama istri. Kayak punya anak, istrinya tidak mau ke sini. Jadi ya tetap berdua kan. Bertahan di sini. Semoga rumahnya juga menjadi tempat yang nyaman ya Pak buat Bapak dan Ibu. Mbah Mun, sekarang saya udah lihat rumahnya masih terawat, bagus rumahnya, cakep gitu. Kalau dulu gimana buat ceritanya itu? Ya, di mben ki gede iki kan bambu iku Bu. Dadi dipangan rayap-rayap, dadi Pak Tomo itu liwat. Bu, ini rumahnya siapa? Rumah aku Pak. Lah kok ngambek koyok ngono to Bu? Nek terakhir nek sing jak bantu dandani. Dipangan rayap Bu, gedhek mungke Bu. Bocor-bocor ngono. Nah terus Pak Tomo bangun ngene Mbah Siti. Iku mau aku ditari karo RT, Pak RT iku mau. Ya karena aku kok lek dicethuk Pak Tomo aku diomongi ya terus piye lek semau lek anu jawab.
Yo ngene Mbah, sampean ku lek ditakoni omahe dibangun oleh apa enggak? Ya pokoke oleh-oleh ae, oleh kok kan terus brukut gak mudanan, gak kena angin, banter ngono, Bu. Iya. Nah, kemau dibangun Pak Tomo, alhamdulillah rabbil ngalamin, omahku buntet, enek terese, dibangun diboto, dilok-lokne karo tonggo-tonggo. Omahe dibangun ora dibangun Pak Tomo, alhamdulillah. Entuk rezeki teko Pak Tomo, dalane. Lah, iku mau Bu, aku terus matur nuwun banget. Selain program bedah rumah, Aibtu Sutomo juga menginisiasi pengadaan penerangan jalan umum di 2 desa, yaitu Desa Wuringin Pitu dan Tegal Glimo. Semua dikerjakan secara gotong royong dari warga untuk warga. Dan hingga kini manfaatnya pun masih terus dirasakan. Dipersembahkan oleh Kerja-kerja kemanusiaan yang diinisiasi Aibtu Sutomo menjadi kebanggaan tersendiri bagi Polri, khususnya Polresta Banyuwangi. Pak Dewa, ini kan ada salah satu anggota polisi di bawah kepemimpinan Bapak, yaitu Aibtu Sutomo, yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan yang inspiratif dan juga bermanfaat bagi masyarakat. Ia menginisiasi program bedah rumah, kemudian juga penerangan di jalan umum. Bapak sebagai pimpinan melihat hal ini seperti apa? Baik, betul Mbak. Tadi anggota tersebut menginisiasi bedah rumah dan pembangunan penerangan jalan umum. Ini buat kami sebagai pimpinan merupakan suatu kebanggaan karena ada anggota yang seperti ini. Dan mudah-mudahan kegiatan-kegiatan anggota seperti ini bisa menular kepada yang lain. Pada Babin Kamtibmas yang lain ataupun bukan Babin Kamtibmas, karena anggota polisi kan banyak fungsinya Mbak. Jadi harapan kami semua juga atau Aibtu Sutomo ini bisa menjadi inspirasi. Lalu Pak, terkait dengan kegiatan yang bermanfaat lain, mungkin ada yang bisa dilakukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat? Baik, seperti pembangunan sumur ya, sumur bor di daerah Palpitu ini, di sana ada kurang lebih 130-an kakak yang kesulitan air dan di sana sering konflik gara-gara air, sehingga tempat tersebut dipilih dan mudah-mudahan manfaatnya benar-benar dirasa sampai dengan hari ini. Air tersebut istilahnya benar-benar bisa digunakan apalagi di musim kemarau. Terlebih lagi Mbak, kebetulan sumur ini pada saat Ibu Kapolri berkegiatan di wilayah Banyuwangi, beliau berkenan meresmikan, sehingga tanggal 14 September itu langsung sumur bor tersebut diresmikan oleh Ibu Kapolri, sehingga ini benar-benar nyambung Mbak. Pak Kapolri perintahnya kita harus memberikan manfaat kepada masyarakat, Bu Kapolri hadir langsung di wilayah Banyuwangi. Tentu ini sangat bermanfaat karena air adalah sumber kehidupan ya Betul. Pak. Lalu Pak, terakhir dari saya mungkin terkait dengan apresiasi yang diberikan kepada anggota polisi yang aktif melakukan kegiatan-kegiatan inspiratif dan berkontribusi langsung kepada masyarakat. Seperti apa bentuk apresiasi dan dukungan yang diberikan? Baik, seperti Aibtu Sutomo tadi, tahun sebelumnya sudah mendapat apresiasi. Bahkan yang bersangkutan diberangkatkan untuk umroh. Nah kemudian di hari-hari biasa, di setiap apel pagi, baik itu Senin atau di hari-hari tertentu, kita melakukan penilaian terhadap anggota. Karena punish and reward-nya harus seimbang. Kalau dia berprestasi, maka pimpinan akan memberikan piagam, kemudian apa prestasinya. Kemudian kalau ada yang bermasalah, ya tugas kami juga meluruskan, dalam artian menindaklanjuti. Tidak hanya di mata warga kurang mampu penerima manfaat, tetapi tokoh masyarakat pun mengakui sosok Aibtu Sutomo telah sangat berjasa dalam memulai gerakan-gerakan kemanusiaan yang menggugah rasa kekeluargaan dan gotong royong. Pak Wasito, program bedah rumah yang dilakukan salah satunya di desa ini yang diinisiasi oleh Pak Tomo ini kan masih terus berjalan ya dengan saat ini dan memberikan manfaat yang sangat dirasakan langsung oleh masyarakat, khususnya yang kurang mampu. Nah, Bapak sebagai kepala desa melihat hal ini tanggapannya seperti apa? Ya, terima kasih Mbak. Jadi terkait dengan bedah rumah di desa kami, Pak, ini yang
didukung sama Bapak Aibtu Sutomo, ini yang jelas tidak lepas koordinasi dengan pemerintah desa. Jadi memang dengan adanya program bedah rumah ini memang benar-benar dirasakan oleh warga kami. Sehingga dengan adanya program bedah rumah swadaya murni masyarakat yang bekerja sama dengan pemerintah desa yang disupport langsung atau diperakasai oleh Bapak Aibtu Sutomo ini luar biasa. Benar-benar dirasakan oleh masyarakat. Belum tentu semuanya itu seperti Bapak Tomo. Yang saya maksud itu semangatnya, tidak kenal lelah. Begitu saya hubungi apabila ada kejadian-kejadian apa di warga kami, tidak sampai 5 menit, paling itu 15 menit paling lama itu. Udah nyampe, selalu standby seperti itu. Beliau, Bapak Tomo, selain merupakan anggota polisi atau polsek di Tegaltimo, di sisi lain di tengah-tengah masyarakat sebagai warga masyarakat Dusun Sumberluhur, Desa Tegaltimo, merupakan orang yang peduli, orang yang banyak mempunyai wawasan, pandangan, inisiatif. Itu kalau ada permasalahan di dusun, di desa kami, selalu komunikasi awalnya, mempunyai persepsi yang sama, mempunyai keinginan yang sama. Satu, yaitu ingin menjadi orang yang berguna untuk orang lain. Pak Paino, Bapak kan merupakan salah satu warga yang rutin untuk berdonasi di kegiatan seperti bedah rumah dan juga penerangan jalan yang diinisiasi sama Pak Tomo. Sebenarnya apa sih Pak yang menggerakkan hati Bapak untuk mau berdonasi dan yakin gitu Pak? Ya kalau saya kan orang pinggiran ya. Hati tujuan saya berdonasi itu kepedulian saya ya. Itu menunjukkan bahwa saya itu punya keuntungan sedikit untuk saya bagikan ke masyarakat. Ya kalau orang saya itu Bapak Tomo itu orang yang baik ya, bermasyarakat. Jadi semua masyarakat sini selain saya itu lebih percaya seperti itu Mbak. Ini dari kacamata saya. Pak Tomo ini sosok kepolisian yang teladan, Pak. Juga punya sifat peduli terhadap masyarakat. Kita jarang nemui teman-teman kepolisian yang punya jiwa seperti Pak Tomo. Beliau itu dermawan, bisa bergaul dengan siapa saja, bahkan mulai kalangan tua sampai anak-anak muda, bahkan anak-anak imbongan lah bahkan. Anak-anak itu bisa dengan sikapnya Pak Tomo itu sehingga secara nggak langsung dia bisa langsung membina anak pemuda. Bagai lilin di tengah pekatnya malam, sosok Aibtu Sutomo telah menerangi serta menginspirasi bahwa hidup manusia yang sesungguhnya adalah tentang bagaimana dapat memberi manfaat bagi sekitarnya. Kemampuan melihat, mendengar, dan merasakan adalah bentuk ketajaman empati yang dimiliki oleh Aibtu Sutomo. Kisah Aibtu Sutomo menghadirkan rasa optimistis, contoh bakti insan Polri yang mengabdi sepenuhnya kepada Ibu Pertiwi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.